Oke, baik, selamat siang teman-teman semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait proposal saya yang berjudul Prediksi Performansi Akademik Mahasiswa menggunakan Machine Learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di universitas. Pertama-tama adalah latar belakang. Di sini strategi pembelajaran dalam mencapai prestasi akademis dan pencapaian nilai yang baik adalah salah satu tujuan utama, di mana setiap tingkat pendidikan serta memberikan pengaruh positif bagi siswa dan sistem pendidikan. Terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan akademis dalam mahasiswa. Salah satunya di universitas adalah faktor pribadi seperti motivasi dalam hal belajar. Ada juga terkait faktor mengenai kesulitan dalam mencapai prestasi belajar. Lalu ada juga faktor dari akademis, yaitu metode pengajaran yang kurang efektif. Kurangnya pandangan secara menyeluruh terhadap faktor-faktor ini dapat menghalangi pembuatan kebijakan berbasis bukti, yang mana mampu mengatasi tantangan yang memengaruhi prestasi akademik mahasiswa. Dengan melalui penambangan data pendidikan, data ini dapat digunakan untuk menganalisis perilaku mahasiswa yang sukses dan mereka yang berisiko gagal, serta membantu pendidik dalam merancang strategi korektif berdasarkan kinerja akademik mahasiswa. Selanjutnya adalah studi ini akan memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengelola data akademis mahasiswa, di mana hasilnya nanti berupa data analitik yang dapat digunakan sebagai rekomendasi dari tim akademis universitas dalam meningkatkan performa pembelajaran yang optimal bagi mahasiswa. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini pendidikan tinggi menghadapi tantangannya untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dapat menghasilkan lulusan dengan kualitas akademik yang optimal. Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya alat dan juga pendekatan yang efektif dalam memprediksi performansi akademis mahasiswa yang secara akurat. Hal ini dapat mengakibatkan sulitnya tim penyusun akademis untuk memahami pola belajar yang efektif, sehingga sulit pula untuk menyesuaikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu mahasiswa. Selain itu, data pendidikan seperti informasi mahasiswa, catatan akademik, hasil ujian, dan partisipasi di kelas seringkali hanya dimanfaatkan untuk evaluasi konvensional saja, tanpa mengungkapkan wawasan lebih mendalam tentang hubungan antar faktor-faktor tersebut. Padahal dengan adanya kemajuan teknologi, khususnya machine learning, data tersebut dapat digunakan untuk membangun model prediktif yang mampu mengidentifikasi potensi kesulitan belajar mahasiswa yang lebih awal, serta hasilnya dapat memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk meningkatkan pengalaman belajar. Selanjutnya ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis data akademis universitas yang dikumpulkan sebagai langkah awal atau tahapan awal untuk mengolah data. Selanjutnya adalah penerapan algoritma pembelajaran mesin atau machine learning untuk memperoleh hasil yang didapatkan untuk diolah atau dibutuhkan lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah mengembangkan performa pembelajaran dan kebijakan baru yang nanti dapat dikelola oleh tim akademis yang optimal dalam bentuk rekomendasi yang dapat digunakan oleh tim akademis di universitas. Selanjutnya adalah ada beberapa manfaat terkait penelitian ini. Yang pertama adalah dapat membuat kebijakan berbasis data, yang dimana
hasil analitiknya nanti ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan akademik yang lebih terstruktur dan juga lebih terarah. Selanjutnya adalah ada manfaat terkait peningkatan kualitas pembelajaran, di mana dengan cara mengidentifikasi pola dan juga tren yang mempengaruhi performa mahasiswa dapat membantu institusi universitas dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan berbasis data. Selanjutnya adalah dengan pemanfaatan pengembangan algoritma learning, ini dapat memberikan kontribusi dan implementasi dan evaluasi algoritma learning dalam konteks pendidikan. Selanjutnya ada pengembangan sistem yang nanti di mana kedepannya dapat memberikan dasar untuk membangun sistem yang membantu dosen ataupun tenaga pendidik dalam membuat keputusan terkait pembelajaran dan juga evaluasi. Dalam penelitian ini terdapat batasan penelitian. Yang pertama adalah penelitian ini dilakukan di Direktorat Akademik Universitas Telkom. Lalu untuk pengambilan data diperoleh dari Direktorat Kemahasiswaan dan juga dari Direktorat Akademik Universitas Telkom. Di sini terdapat tinjauan literatur. Yang pertama membahas terkait kesuksesan akademis. Di sini kesuksesan akademis ini merupakan indikator dalam sebuah perguruan tinggi atau universitas yang digunakan sebagai penilaian dalam menilai kualitas pendidikan. Prestasi akademik umumnya diukur menggunakan nilai rata-rata atau nilai rata-rata kumulatif yang merupakan sistem penilaian yang diterapkan oleh universitas untuk mengevaluasi kinerja akademik siswa. Lalu terkait pembelajaran mesin atau machine learning ini bagian dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dan meningkatkan kemampuan secara otomatis berdasarkan pengalaman tanpa harus diprogram secara eksplisit. Dalam sistem deteksi distribusi atau ADS, algoritma machine learning ini lebih efektif dalam mendeteksi serangan secara akurat, terutama ketika menangani sejumlah data besar dalam waktu yang singkat. Algoritma machine learning ini umumnya dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama supervised, lalu ada unsupervised dan juga semi supervised learning. Lalu dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan EDM atau model educational data mining, di mana EDM ini memanfaatkan beragam data yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti data mahasiswa dan catatan administratif yang penting untuk memahami perilaku di lingkungan pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwa di gambar ini terdapat beberapa bagian ya yang saling berkorelasi ya, seperti pendidikan, statistik dan juga ilmu computer science. Yang dimana ada beberapa tahapan. Yang pertama data collection. Data collection ini saya kumpulkan dari data akademis dari mahasiswa Universitas Telkom. Lalu data analisis ini menggunakan teknik EDM seperti clustering, classification, dan regression. Lalu ada prediksi modeling, di mana menerapkan algoritma learning untuk memprediksi performa mahasiswa. Lalu ada intervention strategi, di mana dengan menggunakan hasil analisis ini dalam mengembangkan strategi korektif bagi mahasiswa yang berisiko gagal. Lalu ada juga policy development, di mana ini dapat menyusun kebijakan berbasis data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Untuk pendekatan penelitian di sini saya menggunakan metode kuantitatif karena dilakukan dengan pengukuran objektif seperti data analisis statistik dan data numerik, yang dimana untuk memahami fenomena kesuksesan akademis dari data histori mahasiswa Universitas Telkom. Pendekatan ini dilakukan dengan survei, lalu ada eksperimen atau observasi terstruktur, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk mengidentifikasi pola atau menguji hipotesis yang ditetapkan. Di sini terdapat tahapan penelitian yang dilakukan. Yang pertama adalah latar belakang penelitian, dilanjutkan dengan tinjauan literatur dengan menggunakan sistematik literatur review atau SLR dari paper penelitian sebelumnya. Lalu ada pengumpulan data dengan wawancara. Lalu ada tahapan desain dan implementasi, dilanjutkan dengan pengujian berdasarkan beberapa hipotesis. Lalu ada pembuatan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Di sini terdapat 4 hipotesis penelitian. Yang pertama terkait faktor internal terhadap performa akademis, yang mana hipotesis satu ini faktor internal seperti motivasi belajar, kebiasaan belajar, dan manajemen waktu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap performa akademis mahasiswa di Universitas Telkom. Lalu ada juga hipotesis yang kedua, ada terkait faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal ini meliputi metode pengajaran dan kualitas bahan ajar secara signifikan mempengaruhi kesuksesan akademis di Universitas Telkom. Lalu terkait hipotesis yang ketiga mengenai keefektifan educational data mining, di sini penggunaan teknik educational data mining ini dapat secara signifikan meningkatkan akurasi prediksi performa akademis mahasiswa dibandingkan dengan metode analisis konvensional. Lalu ada hipotesis yang keempat, yang terakhir terkait algorithmic learning. Di sini algorithmic learning yang lebih efektif dalam memprediksi performa akademis mahasiswa dibandingkan algoritma lainnya berdasarkan data akademis Universitas Telkom. Lalu terdapat penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah dari Esa dan kawan-kawan. Di sini dia memprediksi kesuksesan akademis untuk mengeksplorasi hubungan antara prestasi dan juga bakat umum. Lalu juga diprediksi dengan data nilai GPA mahasiswa. Di sini menggunakan beberapa algoritma seperti SVM, KNN, dan Random Forest. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa kombinasi skor penerimaan dan nilai kursus awal memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam memprediksi kinerja siswa dibandingkan dengan kombinasi fitur lainnya. Lalu ada penelitian yang kedua nih, terkait comparing different sampling method dalam memprediksi performa mahasiswa oleh Rami dan juga kawan-kawan. Di sini dia sama menggunakan beberapa algoritma machine learning seperti Random Forest, KNN, lalu ada ANN. Di sini dia menggunakan dataset seperti jenis kelamin, umur, status kesehatan, masuk universitas, status beasiswa, mata kuliah remedial, dan juga tempat tinggal serta IPK. Di sini dia membandingkan beberapa algoritma membuktikan bahwa performa SVM Smart ini lebih unggul dibanding dengan metode lainnya. Selain itu juga model Random Forest ini mencapai hasil terbaik di antara klasifikator lainnya ketika menggunakan metode sampling SVM Smart.
Dalam penelitian ini saya menggunakan model KISDM yang mana ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah business understanding. Business understanding ini bagaimana memahami tujuan penelitian dalam prediksi performa. Lalu ada juga data understanding. Ini mengumpulkan data dari direktorat universitas. Lalu data preprocessing termasuk preprocessing data dan juga transformasi serta seleksi fitur. Lalu ada modeling, menerapkan algoritma, lalu mengevaluasi performa model dengan beberapa metrik seperti akurasi, precision, recall, dan factor. Lalu terakhir tahap deployment menggunakan hasil prediksi untuk kebijakan dan model pembelajaran. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Di sini saya menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengumpulan data sekunder, data historis yang tersedia di institusi pendidikan. Sumber datanya diambil dari direktorat universitas. Lalu ada wawancara terstruktur untuk menggali informasi mendalam dari mahasiswa atau staf akademik. Lalu data diambil dari aktivitas sistem untuk mengambil data dari sistem manajemen pembelajaran atau aplikasi pendukung pendidikan, serta dokumentasi dari institusi, di mana di sini menggunakan laporan dari universitas berupa laporan akademik tahunan dan data statistik kemahasiswaan. Terakhir ada kesimpulan bahwa penelitian ini mengeksplorasi penggunaan machine learning untuk memprediksi performa akademis mahasiswa dengan beberapa faktor internal dan juga eksternal. Dengan menggunakan pendekatan IDM ini, penelitian dapat mengidentifikasi pola yang dapat membantu universitas menghentikan intervensi dini dan juga risiko gagal dalam merancang kebijakan pembelajaran berbasis data. Hasilnya diharapkan dapat mendukung peningkatan proses pendidikan, personalisasi pembelajaran, dan pengembangan sistem pendukung khususnya untuk institusi pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana hasil analisis machine learning dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Oke, untuk machine learning sendiri dapat memungkinkan ya institusi untuk memberikan intervensi dini. Intervensi dini kepada mahasiswa yang berisiko gagal, lalu juga dapat membantu institusi dalam membangun kebijakan-kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti merancang metode pengajaran yang lebih efektif. Jadi bertanya, dalam rencana penelitian ini apa saja tantangan utama dalam memprediksi performa akademis dari mahasiswa tersebut? Oke, untuk tantangannya dapat meliputi kualitas dan ketersediaan data, di mana data pendidikan ini seringkali tidak lengkap dan juga berisi noise. Lalu tantangan yang kedua adalah bisa juga ketidakseimbangan data, di mana biasanya data mahasiswa berprestasi ini lebih tinggi dibandingkan yang berisiko gagal. Lalu terkait privasi data, di mana data mahasiswa ini harus dijaga sesuai dengan regulasi yang ada. Oke, mungkin sekian presentasi proposal dari saya.